Ya, kembali lagi dengan kami di Pojok Tunas Gloria Podcast. Ya, hari ini hostnya berbeda ya. Sudah 2 minggu ini, saudara semua mungkin menyaksikan Pojok Tunas Gloria dengan host yang berbeda. Kalau kemarin ada Miss Opi, si cantik. Hari ini ada si Black ya. Ya, ada yang hitam manis, Apa sih Black? si hitam manis ya. Dengan saya Mr. Lanton. Kita ada di Pojok Tunas Gloria, di mana ruang untuk kita berbagi cerita, mendengar berbagai macam motivasi, inspirasi, kisah hidup yang bisa memberkati banyak orang. Dan kali ini, di episode kali ini, saya kedatangan anak-anak hebat dan juga guru-guru luar biasa. Adalah anak-anak dari SMP Kristen Tunas Gloria beserta dengan guru mereka. Mari kita sambut mereka. Oke, apa kabar semuanya? Sip, semangat, inspirasi, percaya diri teman. Iya, inilah sapaan kita yang memberi semangat, membakar energi kita setiap hari sebelum memulai aktivitas. Jadi semua semangat ya. Semangat. Dan hari ini siap berbagi inspirasi? Siap. Mantap. Ya, siapa mereka, kelas berapa mereka, dan guru-guru ini siapa juga? Mari kita akan mengenal mereka. Oke, silahkan dari yang paling kanan. Baik, nama saya Deva Trijanetasi, biasa dipanggil Deva. Oke, Deva. Deva. Deva kelas berapa ya? Kelas 3A. Kelas 9A. Kelas 9. Oke, kelas 9. Halo, perkenalkan nama saya Filia Mano, biasa dipanggil Filia, saya berasal dari kelas 9B. Oke, Filia Mano. Iya. Filia Mano, kelas 9B. Halo, perkenalkan nama saya Darlia Bia dari kelas 9A. Oke, Dearli Abia, biasa panggil? Ya, Dearli. Oke, ada Deva, Filia, Dearli. Oke, yang berikut. halo, perkenalkan nama saya Alexa Nifu, biasa dipanggil Alexa dari kelas 9B. Alexa Nifu, biasa dipanggil Alexa. Oke. Selamat datang buat anak-anak hebat. Dan ternyata ada dua guru ya, dua guru pendamping. Pasti ini orang tua di kelas nih kok. Pasti, semoga. Pak Lanton coba menebak. Coba dari, kalau Pak Lanton sudah kenal, ini Miss Neng, ini Miss Tri, tapi mungkin bisa memperkenalkan diri lagi. Oke, salam semuanya. Bersama dengan Miss Neng, wali kelas 9B dan mengajar IPS terpadu di SMP Kristen Tunas Gloria. Iya. Kalian semangat. Oke. Saya Trivena Kapitan, biasa dipanggil Mistri. Saya wali kelas 9A, mengajar prakarya di SMP Kristen Tunas Gloria. Oh iya, Mistri, mengajar prakarya dan wali kelas juga ya? Iya, 9A. Dan berarti yang hadir hari ini kelas 9 semua? Iya. Oh, berarti ceritanya tamunya adalah anak-anak yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa mereka di jenjang SMP. Dan bersama dengan Wali kelas. mama kelas ya? Mama kelas, wali kelas. Ya, ada kakak Devat, kakak Filia, kakak Dearli, sama kakak Alexa. Oke, kakak Alexa. Kakak Alexa sudah kelas 9. Tapi mungkin kalau Pak Lanton kenal kakak Alexa ini dari SD kalau tidak salah. Atau mungkin kakak Alexa sudah berapa lama di Tunas Gloria? Sudah 11 tahun Tunas Gloria, dari TK sampai SMP. 11 tahun? Ya, Kakak Alexa umur berapa sekarang? 14 tahun. 14 tahun, 3 tahun saja bukan di Tunas Gloria. Wow, sangat lama. Dia bilang dari Pak Lanton. Oke, kakak Dearli. Baru 3 tahun dari masuk SMP. Oh, SMP-nya di Tunas Gloria. Wow, luar biasa. Kakak Filia, Sama kayak Diani sudah jalan 3 tahun. berarti SMP-nya baru SMP saja di sini, 3 tahun. Kakak Devat, Sudah 11 tahun di Tunas Gloria dari ini TK, SD dan SMP. oh, maksudnya umur 11 tahun sudah TK. Maksudnya di Tunas Gloria ini sudah 11 tahun ya. Umur berapa sekarang Devat? Umur 14. Berarti sama dengan Alexa.
3 tahun itu yang mereka tidak ada di Tunas Gloria, tapi sisa hidup mereka itu ada di Tunas Gloria, berproses di Tunas Gloria. Berarti dari yang masa yang cukup lama, dan ada juga 3 tahun juga cukup lama, paling tidak setiap masa itu sabar misteri dulu dengan Miss Neng. Miss Neng berapa lama? Miss Neng berapa lama Dari di Tunas Gloria? 2009 pernah cuti 2 tahun untuk sekolah di Malang, kemudian kembali ke sini dan kemungkinan sudah hampir 13 tahun. 13 tahun ada di Tunas Gloria. 13 tahun. Kok kemungkinan? Takut salah itu maksudnya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kalau misteri? Kalau saya 7 tahun 2 bulan. 7 tahun 2 bulan. Iya. Wow. Dari 2012. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Wow. Kakak Alexa dulu, Kakak Alexa. 11 tahun. Ya. Singkat saja, apa sih yang paling terkesan di selama berada di Tunas Gloria? Kesan. Pengalaman atau Pengalaman, cerita, mungkin cerita paling seru atau paling ingat begitu di Kakak Alexa. LCP. LCP ya. Wow, LCP. Kenapa ada apa dengan LCP? Supaya orang kebanyakan anak-anak yang diundang itu selalu LCP. Ada apa dengan LCP? Soalnya di LCP itu memotivasi kita, terus kayak punya game, punya membimbing ketong begitu. Jadi punya cerita ya. Iya, berkesan sangat. Berkesan. Kakak Deva. Ini ada LCP dan tukar cross kado. Wih, cross kado. Tadi cross kado ya. Iya. Oh iya ya. Hari ini kita take video tanggal 14 Februari. Kalau tidak salah tadi SMP rayakan ini ya buat acara kecil-kecilan ya. Mantap. Kalau Kakak Dearli sama Kakak Filia 3 tahun pasti punya cerita juga di Tunas Gloria. Sama LCP. Ya. Kakak Dearli berapa kali LCP? 1 kali saja ya? 1 kali. 1 kali. Kakak Filia juga ya? Iya. Karena setelah LCP itu kita sudah langsung online. 2 tahun ini kita tidak LCP. Jadi semua yang nonton, sedikit saya mau sampaikan bahwa LCP itu kenapa begitu mengesankan. Mungkin ada Miss Neng dulu yang misteri. Ada pengalaman LCP juga? Ya, kalau bagi beta pengalaman di Tunas Gloria itu cukup banyak. Kalau anak-anak bilang LCP, mungkin dalam kami guru-guru membimbing anak-anak di LCP itu banyak hal yang kami berikan, dan dengan adanya LCP, anak-anak yang sudah keluar dari tempat ini, mereka menjadi anak-anak yang mandiri ya? Dan mereka juga mau dilihat, mereka semua berhasil. Yang kalau untuk SMP angkatan pertama, mereka semua itu berhasil. Dari hasil yang mereka terima itu, di mana mereka belajar di tempat ini bagaimana mereka bisa hidup mandiri, mereka bisa melakukan sesuatu dengan menyatakan bahwa mereka percaya diri bisa, karena dengan adanya LCP mereka lakukan apapun, mereka bisa melakukannya dengan baik, dan mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang luar biasa. Ya, mungkin istri mau tambahkan? Ya, kalau dari saya ini khusus pengalaman LCP ya. Kalau untuk pengalaman LCP, saya semakin dekat dengan anak karena kita tidurnya sama-sama, aktivitas 1 atau 2 hari itu full, 1 hari itu benar-benar dengan anak. Jadi habiskan waktu dengan anak, bisa tahu karakter mereka, kebiasaan mereka, yaitu di LCP. Wow, mandiri, terus bertanggung jawab juga ya, anak-anak bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih percaya diri. Tidur bersama ya, cerita serunya. Pasti Kakak Deva dan Kakak Alexa lebih banyak ya mengalami pengalaman LCP. Nah, kalau Kakak Filia waktu itu sama Kakak Derli, LCP-nya di mana waktu itu? Di Nekbaum. Nekbaum. Oh iya, kita kunjungan, kita kegiatannya nginap SMP waktu itu nginapnya di sekolah, baru kita kegiatan belajar bersama dengan anak-anak yang ada di SD ya, SD Nekbaum ya, SD Nekbaum. Oke. Kalau Kakak Deva, pengalaman yang paling menarik LCP itu di mana waktu itu? Ada yang di
Kuat, Tarus, Kakak Deva. ada yang di Tarus dengan di Susteran Belok. Wow, itu yang paling seru ya. Ya, Serunya seperti apa? ada banyak dari kelas-kelas, dari mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, berkumpul dalam satu tempat. Oh, Dan berarti ruangan besar. di aula ya. Di aula. Kakak Alexa, Di Susteran Belok. Suster Ambil. Itu cerita yang paling seru apa sudah di situ? Karena di lomba tuh pas bagian terakhir lomba itu pada laki-laki mereka perempuan gitu. Oh, ayo nanti kita ini semua masih mau LCP ini. Oh iya, ini utama ya. Masih mau LCP? Masih ya. Masih mau Makanya harus lanjut di SMA terus. Oke, itu nanti di akhir, di akhir. Itu pertanyaan pamungkas. Oke, sekarang sudah ada di kelas 3 ya. Di kelas 3 yang sebentar lagi. Ini kapan ya ujiannya? April. April ya. April ujian. Hari ini Februari, ya 2 bulan lagi. 2 bulan. 2 bulan lagi menyelesaikan cerita tentang kehidupan sebagai anak SMP ya. Terus sudah beranjak ke jenjang SMA yang pasti dengan lingkungan yang baru, dengan materi belajar yang mungkin lebih berat lagi. Pak mau sedikit tanyakan anak-anak kesiapan, bagaimana, apakah sudah siap menghadapi ujian? Kan 2 bulan lagi ujian nih. Tahapan-tahapan apa yang sudah dilewati, yang sedang dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru dan anak-anak sendiri. Mungkin ada yang ini, silahkan. Sudah mulai bahas-bahas soal Sekarang sudah membahas soal ya. Tryout juga. Tryout sudah ya. Sudah. saat pertama. Tryout pertama. Ya memang sedikit kurang ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Guru mungkin sedikit sharing perbedaan situasi pandemi sekarang dengan tahun-tahun kemarin. Karena yang mungkin saya tidak salah, Miss Neng ini wali kelas 9 cukup lama ya. Cukup lama, setiap angkatan pasti ada ya. Jadi mungkin bisa merasakan, bisa menceritakan perbedaan bagaimana membimbing anak-anak di masa pandemi menghadapi persiapan ujian ini dengan yang tahun-tahun sebelumnya kita belum tahu pandemi itu seperti apa. Kalau untuk wali kelas 9 ini pertama kali Pak. Oh. Kalau yang awal itu kelas 8. Tapi Oh, kalau iya. mau dilihat untuk persiapan kali ini anak kelas 9 adalah mereka sudah mengikuti tryout yang pertama. Dan setelah tryout ini mereka guru-guru semua membahas soal, setiap soal persiapan untuk ada tryout kedua dan tryout ketiga sebelum masuk di ujian Sekolah. akhir semester dan juga ujian sekolah. Ini masih ada berapa tahap ujian? 4 tryout, Ada dua, tryout. 3 pas dengan Ujian praktek, ujian sekolah. masih ada ujian praktek, Ujian ujian praktek, sekolah. Ini sudah tahu semua atau baru tahu? Sudah di Berarti Bapak Ibu Guru disampaikan. sudah sosialisasikan ya? Sudah. Bapak Ibu Guru sudah sosialisasikan Pokoknya mereka lupa satu, Pak. Harusnya ujian ada 5. ujian hidup. Ujian kehidupan. Ini ujian ini bagian dari ujian kehidupan. Proses sekolah ini ujian dari kehidupan. Kesiapan sekolah seperti apa sebelum ke anak-anak sekolah? Kami guru-guru sudah mempersiapkan soal-soal dan latihan-latihan di kelas, dan juga ada materi kelas 9 yang masih kami sampaikan kepada anak-anak, dan itu dimana ada materi kelas 9 yang sudah dipelajari waktu di kelas 7 dan di kelas kelas 8. Jadi ini artinya hanya Review lagi. ya, review kembali dari pelajaran kelas 7, kelas 8 masuk di kelas 9 ini. Sebagai wali kelas, ini saya dulu kan wali kelas ya. Sebagai wali kelas, motivasi, dorongan yang diberikan kepada anak-anak sehingga mereka memiliki semangat belajar, mereka punya mental kesiapan untuk menghadapi ujian seperti apa. Kadang-kadang anak-anak berpikir bahwa ujian akhir itu seperti segalanya, suatu masalah yang terlalu menakutkan. Padahal sebenarnya tidak ya, tidak seperti itu. Bagian dari proses mereka bersekolah sebenarnya. Jadi ada motivasi apa yang diberikan oleh wali kelas mungkin. Karena kita sebagai wali kelas itu bertanggung jawab untuk Iya.
memotivasi mereka? Ya, kalau saya secara khusus di kelas, setiap pagi itu saya berusaha untuk bisa ada dengan anak-anak di doa pagi. Dan setiap kali Tapi bukan renungan- karena waktu-waktu terakhir. Tidak, Bukan. pokoknya namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Setiap pagi itu berusaha untuk ada di kelas dengan anak-anak untuk renungan pagi. Dan setelah renungan pasti saya kasih motivasi, saya kasih penguatan-penguatan bagi mereka untuk bukan hanya menghadapi ujian, tapi setelah dari sini mereka harus melakukan hal yang lebih baik lagi. Iya. Oke. Nah, itu guru dengan porsi mereka untuk bertanggung jawab kepada anak-anak nih, kepada kalian ya, kepada anak-anak, kepada kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak sendiri seperti apa dalam kakak Devat pasti berbeda dengan dia menyiapkan diri. Begitu juga dengan kakak Filia, kakak Dirli sama kakak Alexa. Mungkin masing-masing bisa sedikit sharing persiapan saya untuk menghadapi ujian ini seperti apa. Persiapkan diri mulai dari sekarang. Dengan cara Dengan cara apa? belajar dari yang ambil buku kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. kurangi Ini pesan mama nih. Kurangi game, kurangi nonton, Kurangi main game, jalan. jalan-jalan. Mama dikit nih. Kan wali kelas kok? Iya. Wali kelas. Kalau kakak Filia? Ini mempersiapkan diri dengan belajar materi-materi kelas 7, 8, 9 dan berdoa untuk ujian ke depan. Tidak lupa saya berdoa tentang kakak. Mantap. Kakak Diari? Sama kayak Filia dengan Devat sudah mulai belajar ulang materi-materi kelas 7 dengan 8. Sudah belajar kembali ya? Iya. Sudah ingat? Coba kasih satu soal dulu kelas 3. Sedikit ya? Kakak Alexa? Sama juga kita mempersiapkan diri ketong dengan cara belajar lebih giat, tidak lupa untuk berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur. Oh iya, belajar sudah pasti, berdoa sudah pasti. Tapi ingat, jangan sampai, ini tambahan pelantun ya. Mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah sampaikan. Tapi jangan lupa jaga kesehatan. Sudah pasti ya. Apalagi kita ada di masa pandemi ya. Jadi kakak-kakak kelas 3 semua, jangan hanya belajar sudah pasti. Berdoa pasti. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan. Karena jangan sampai menjelang ujian baru sakit. Karena Pak sendiri alami ya sebagai orang tua. Begitu. Oke. Kelas 3 SMP Kristen Tunas Gloria. 2 bulan lagi menyelesaikan jenjang SMP. Kakak Devat, ini yang tadi Pak bilang pertanyaan pamungkas. Kakak Devat setelah ini kemana? Nanti mau lanjut di SMEA. Lanjut SMEA. Ya. Lanjut SMEA. Oke. Lanjut SMEA. Kakak Filia? Mau ND sudah di Karang. Di Oh dia. Jauh. Asrama ya? Ya. Asrama. Kalau kakak ya, mau lanjut di SMA 3. SMA 3. Nanti berapa tahun? Undangan. SMA 3. Kakak Alexa? Di SMK 3. SMK 3 itu di mana ya? Wali kota ya? Iya, Wali Kota. Wali kota. Ini tidak ada satu juga yang di sini. Sebenarnya udah di luar kembali. Kira-kira kita mau ajak untuk datang di Tunas Gloria seperti apa ya? Tapi kami Tunas Gloria tidak pernah membatasi anak-anak. Anak-anak yang ada di Tunas Gloria kami tetap support dimanapun mereka berada. Pastikan bahwa mereka membawa nilai-nilai yang ada di Tunas Gloria. 3 tahun ada di Tunas Gloria pasti ada nilai yang sudah dapat. Apalagi yang 11 tahun. Itu tantangannya lebih besar. Seperti itu. Jadi kami tidak pernah memaksa anak-anak ya, Miss berdua. Pasti wali kelas juga sudah berbicara banyak. Tadi sedikit misteri bilang dimanapun ya, artinya misteri sudah pasti sudah mendata ya, berapa yang lanjut, Iya, berapa biasa. yang Terus setiap pagi kalau renungan atau biasa ada waktu kosong dengan anak-anak, suka cerita, sharing, tanya-tanya. Kira-kira nanti selanjutnya mau di sini atau bagaimana? Banyak yang bilang kalau tes di luar dan tidak lulus. Kembali. Jadi pilihan kedua. Kira ceritanya pilihan kedua, aduh. Aduh Tidak jadi sakit. masalah, tidak
jadi masalah. Intinya masih tetap ada di hati Iya. kan? Ada dimanapun, yang penting Tunas Gloria tetap di Hati. di ND pun yang penting Tunas Gloria Di di hati. Tidak hanya di sini ya, tapi di sini juga. Apa yang paling ini di kelas 3? Ini kalau tadi Pak tanya tentang dari awal, sekarang khusus di kelas 3, di kelas 9. Ada tidak di momen-momen akhir ini ada hal yang kakak-kakak lakukan sehingga yang namanya kebersamaan seperti apa? Merayakan istri bulan tahun. Istri ulang tahun ya? Iya. Kapan? Miss. Iya. Oh mesti ya. Itu kebersamaan. Kalau yang lain? Kalau katong kelas 9B, katong merayakan perpisahannya Pak Nyorin. Itu Oh, selalu benar. kebersamaan yang betul-betul sangat berkesan untuk katong kelas 9. Terus yang kakak itu oh iya kelas A, kelas B. Atau kakak Filia punya pengalaman sendiri? Sama kayak Alexa. Terus kakak Dian Kalau katong kerja kelompok, sekarang lagi Iya. kerja kelompok ya. ya, Tapi jaga jarak. Tetap jaga jarak ya iya. Gitu. Guru-guru yang apa ya? Mungkin cara mengajar yang paling kakak ingat. Tapi yang pasti guru-guru semua terbaik ya. ya, Jangan terkadang ya, terkadang yang diingat itu wali kelas terakhir. Wali kelas terakhir. Karena Pak Lanton juga pernah jadi wali kelas terakhir di jenjang SD. Dan itu anak-anak hanya ingat wali kelas 6. Padahal yang namanya proses itu semua guru itu terlibat. Ya. Jadi itu perlu menjadi bagian dari kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua tadi Pak sempat singgung tentang nilai. Nilai yang ada di Tunas Gloria, yang mau di SMK 3, yang mau di SMA 3, di SMEA dan di ND, nilai yang paling itu akan menjadi kakak-kakak ini beku hidup nih. Seperti apa? Atau mungkin kebiasaan harian. Kalau tadi kan momen 1 tahun sekali CP, momen harian yang itu bagi kakak itu berdampak sekali untuk perjalanan masa remaja nih, masa remaja. Mendapat firman Tuhan setiap hari dari guru. Setiap hari ya, Ya. di ibadah kelas. Sama ya? Ya. Atau ada lain lagi? harus jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat tidak orang lain. Ibadah raya? raya. Ibadah raya juga ya, pasti akan bagian yang perlu diingat seperti itu. Oke, cita-cita kakak Deva Mau jadi pendeta. menjadi pendeta ya. Iya. Berarti SMK 3 harus jurusan apa nih? Tuhan komputer. Oh, TKJ. Ya. Nah, kenapa tidak distaksa? Tidak distaksa supaya langsung. Kalau kakak pilih ya, cita-cita Kalau bukan dokter, psikolog. psikolog atau dokter ya. Berarti masih ada dua pilihan. Kalau kakak Diari, Pendeta. pendeta. Berarti ini tukar mimbar ya. Bilang apa beta semua. Oh, memang sah. Semua pendeta. Tapi sebenarnya 9B juga memang wama mereka, wali kelas mereka juga luar biasa ya. Kalau kakak Alex, Pendeta. pendeta. Oh, luar biasa. Kalau Pak Lanton? Pendeta juga. Oke, mungkin di kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada wali kelas untuk mungkin titip pesan mewakili anak-anak yang ada di luar sana, kakak yang ada di sini. Oke lah, di kelas sudah sampaikan, tapi kita ada di channel kan. Pasti saat sudah di ND, sudah jika Tuhan berkenan ada di SMK 3 atau dimanapun, saat nonton kembali, oh iya ada pesan misteri sama snack gitu. Silahkan. Kalau dari Miss Neng, setiap pagi kita sudah diberikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menyatakan bagi kita bahwa setiap kita manusia diciptakan punya tujuan. Dan tujuan itu dimanapun kita berada, kita harus sampai pada tujuan itu. Yang dimana anak-anak semua harus jadi berkat, ya, jadi berkat dimanapun kamu berada. Nilai-nilai yang sudah didapat dari sini dengan kalian bertingkah laku, dengan kata-kata itu terus dijaga. Seperti firman Tuhan berkata bahwa
ketika engkau ada bersama dengan orang lain, jangan biarkan mereka yang mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, tapi kamu yang akan mempengaruhi hal-hal yang baik, karena di mana kamu berada, kamu akan disegani oleh orang lain kalau hidup kamu takut akan Tuhan. Ya, itu saya. Pesan yang kuat dari misteri. Kalau dari saya tertarik dengan ayat karakter minggu kemarin. Saya tertarik dengan ayat karakter minggu kemarin. Sabar, Miss. Adikmu? Ada yang ingat? Ceritakan rencana Tuhan untuk hidup kita. Nah, Rencana Tuhan untuk hidup iya. kita. Dong ingat, Miss. Oke. Nah, harus ingat ya. Oke, lanjut, Miss. Oke, iya. Jadi saya selalu tegaskan ke mereka bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa kita ini ciptaan yang sangat berharga. Jadi anak-anak, ketika berkat yang kalian terima di sini bukan hanya dari misteri, dari Miss Neng, bahkan semua guru-guru SMP, Miss berharap itu anak-anak bawah sampai dimanapun kalian berada. Dan ingat bahwa kalian itu berharga, kalian itu luar biasa. Jadi anak-anak jangan pernah berpikir bahwa kemungkinan saya sekolahnya mungkin sampai SMA atau mungkin sampai kuliah saja, saya tidak bisa lebih dari itu karena mungkin keadaan orang tua atau apa. Tapi Miss mau katakan bahwa kalian bisa mencapai sesuatu yang lebih karena ada Tuhan bersama dengan kalian. Karena kalian segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa kalian bisa melakukan banyak hal yang lebih luar biasa lagi kalau di dalam diri kalian itu kalian percaya diri dan kalian tanamkan bahwa saya ini berharga. Jadi Tuhan pasti tolong saya untuk apapun yang saya cita-citakan, pasti saya bisa raih itu dengan baik. Kemudian satu lagi, setiap nilai yang ditanamkan di sini, saya ingat firman di dalam Amsal pasal 3 itu dikatakan bahwa kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Kalau sesuatu yang kita kalungkan, kita taruh di hati, itu mau kemana saja pasti akan tetap kita bawa. Bukan nanti kita simpan di rumah, tidak. Kemana saja kita pergi, pasti kita bawa. Ingat gitu ya. Ternyata wali kelas ini tidak hanya sebagai wali kelas yang ini mengabsen anak-anak, tapi menjadi konselor juga ya, sebagai pendoa juga. Kalau tidak salah di janji guru juga ya. Iya. Janji guru kita menjadi Betul, pendoa konselor. bagi anak-anak. Pendoa Iya. bagi anak-anak. Bukan karena tidak lanjut ke PG sehingga pertanyaan ini muncul. Mungkin bisa sampaikan sesuatu untuk Tunas Gloria dari Kakak Deva dan seterusnya. Ya, baik. Untuk Tunas Gloria, untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk yang di luar. Saya berterima kasih kepada Tunas Gloria karena sudah mendidik saya dari TK hingga SMP. Ada pesan? Pesannya untuk selalu menghormati guru-guru yang telah mendidik kita semua. Oke. Tetap menjadi siswa ya. Hormat ya. Ya. Kakak Filia. Terima kasih untuk Tunas Gloria telah membentuk karakter saya seperti pagi-pagi salam kepada guru dan sapa kepada teman. Pesan untuk teman-teman di luar, tetap hormat kepada guru dan Tuhan. Iya, tetap hormat kepada guru dan Tuhan ya. Kakak Diarli. Terima kasih kepada Tunas Gloria karena sudah membentuk karakter saya dan menjadikan saya lebih disiplin. Lebih disiplin, membentuk karakter dan lebih disiplin. Kakak Alexa. Kalau saya berterima kasih karena telah membimbing saya dari TK, SD sampai SMP dengan guru yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, materi yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi saya tetap bersyukur. Dan untuk teman-teman semua tetap semangat, selalu percaya diri, dan yakin bahwa apapun yang kalian cita-citakan dan harapkan pasti akan terwujud. Untuk guru-guru dulu. Pesan untuk guru-guru yang ada Tunas Gloria, karena kalian pergi, guru-guru juga tidak akan pergi. Jadi guru-guru tetap standby untuk menunggu generasi berikut setelah kalian. Pesan untuk guru-guru seperti apa? Terus semangat dan jangan lupa untuk bersyukur, walaupun katong selalu buat miss dan mister, tapi katong yakin bahwa apapun yang bisa mengajarkan katong akan simpan dan selalu membawa kemanapun kami berada. Oke, Kakak Darli. Terima kasih untuk guru-guru Tunas Gloria karena sudah mendidik dan mengajar kami dengan sabar Oke. dan Membimbing dan
guru-guru untuk membimbing adik kelas kita lebih baik lagi. Oke, guru lebih baik lagi. Ya, itu pesan Lebih baik PKD lagi, ya. Itu ada dari Lelrama. Jauh-jauh. Oke, untuk pojok. Kalau untuk pojok seperti apa? Pojok nih, untuk media Tunas Gloria. Satu kata. Untuk pojok, pesan untuk pojok. Pojok oke. Pojok oke. Selalu memberikan motivasi. Terus memberikan motivasi. Pojok keren. Pojok keren. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kalau Miss Neng untuk pojok Tunas Untuk Gloria. pojok terus maju, pojok akan memberi motivasi buat anak-anak semua yang ada di luar, karena ada banyak hal yang akan disampaikan lewat pojok. Oke, itu satu alinea. Oke, istri. Saya pojok terus jadi berkat. Terus jadi berkat. Oke. Pojok oke. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Itulah cerita kami hari ini. Semoga bisa memberkati, memotivasi semua. Untuk anak-anak juga, anak-anak Tunas Gloria yang angkatan ini yang akan menyelesaikan di jenjang SMP tahun ini, tetap semangat belajarnya untuk menghadapi ujian. Dimanapun nanti kalian melanjutkan studinya, tetap nilai-nilai yang kalian dapat itu tadi sudah disampaikan, terus diingat. Dan untuk semua kita bilang jangan lupa apa? Like, share, komen, dan subscribe. Banyak-banyaknya. Banyak-banyak. Jangan subscribe sekali sah, tapi share-nya sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri. Dan kita semua mohon pamit. Salam hormat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.